بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى، والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'ul 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Majlis Ta'lim Al-Abar rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sanjungkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diuraikan apa-apa yang kita baca tadi, terlebih dahulu saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan khilafan yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui apa-apa yang tersirat yang tersurat yang kita baca tadi, yaitu surah Ghafir dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan selalu menunjukkan kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, kita langsung uraikan apa yang kita baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal azibati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Wa anzirhum, ini Allah berpesan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya Muhammad, anzirhum, berikan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, berikan kepada mereka apa? Peringatan, ancaman. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Yaumal azifah, pada suatu hari yang sangat dekat. Azifah di sini adalah qarib, yang sangat dekat, bahkan aqrab, lebih dekat. Tentang apa? Tentang datangnya hari kiamat itu sudah dekat. Hari kiamat, jamaah rahimakumullah, dunia ini sudah tinggal sebentar lagi. Sudah tidak ada lagi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sudah tua. Bahkan sebentar lagi dia akan menemui kehancuran. Ini berikan peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti apabila kiamat itu nanti sudah datang dan mereka akan merasakannya, izil qulubu, tatkala hati-hati mereka ladal hanajiri kazimin, yang nanti sesak di dalam napas mereka, kerongkongan mereka menahan daripada kesedihan ataupun tangisan-tangisan mereka. Jamaah rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan
dunia sebentar lagi akan kiamat. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti akan menyesali segala perbuatan-perbuatan mereka di atas dunia ini. Bahkan mereka menangis sampai hati mereka, sampai ke kerongkongan mereka. Saking apa? Saking sedihnya. Coba berjamaah rahmatullah. Seandainya ada seseorang yang menangis, saking sedihnya, saking pilunya, itu sampai-sampai napasnya itu terengah-engah. Pernah nangis? Yang mencekam, nangis yang ketakutan, nangis yang luar biasa. Sampai kalau kita bilang cegugukan apa namanya itu? Ya. Apa namanya? Cegukan. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa sampai seolah-olah nggak bisa lagi bernapas. Sampai ke kerongkongan, saking sedihnya. Nah, inilah nanti yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Kenapa? Saking penyesalannya hidup di atas dunia ini tidak di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyesali apa-apa yang telah mereka lakukan. Kazimin. Ya. Jadi kazimin ini adalah menahan. Saking sedihnya dia menahan sampai-sampai dia tidak bisa berbicara. Tidak bisa bernapas. Apa? Sudah ada di kerongkongannya. Kesedihan tersebut harus sampai di kerongkongannya. Luar biasa itu nantinya. Ma lidzalimina min hamim. Tiada bagi orang-orang yang zalim dia mendapatkan teman setianya lagi. Teman setianya tatkala di dunia, tatkala sama-sama, begitu sampainya waktu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, mereka sudah tidak mengenal lagi siapa itu teman setianya. Teman setianya tidak bisa membantunya, tidak bisa menolongnya. Bahkan wala syafi'i yuta, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat satu sama lainnya. Kalau orang-orang yang beriman, jamaah rahimakumullah, apabila ada seseorang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, dia bisa memberikan syafaat kepada orang yang lainnya. Seorang guru bisa memberikan syafaat kepada muridnya. Seorang ayah bisa memberikan syafaat kepada anaknya. Begitupun sebaliknya. Tapi bagi orang-orang yang zalim, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang rugi, itu mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Apalagi syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan sendiri. Mereka akan binasa, mereka akan hancur, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di ayat yang ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala ya'lam, Maha mengetahui apa kha'inatal a'yun, mata-mata orang yang berkhianat, orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan matanya dia berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Bisa berkhianat kepada manusia. Dengan kerlingan matanya dia bisa memberikan tanda isyarat kepada orang lain bahwa orang ini baik dan tidak baiknya. Seumpamanya ada orang berdua atau berapa orang. Lantas ada orang yang baru datang lagi, baru datang. Lantas orang yang pertama tadi tidak mengeluarkan suara. Tidak mengeluarkan suara, tapi dia apa? Tapi dia mengkerlingkan matanya kepada orang lain. Untuk apa?
menjelekkan orang ini begini sifatnya, jauhilah orang ini, padahal orang itu baik. Ternyata mata ini berkhianat kepada apa? Membisikkan dengan kata-kata, dengan tidak melalui ucapan tapi melalui kerlingan mata. Kita kan mungkin bisa. Kalau kita lagi ngobrol, umpamanya lagi ngobrol, tahu-tahu ada datang orang yang lain. Nah, lagi ngobrol itu kita berhenti ngobrol. Atau kita memainkan mata kita kepada siapa? Kepada teman kita. Mungkin dengan isyarat mata kita. Begini atau segala macamnya kan, atau banyaklah. Nah, itu sebagai isyarat mata yang berkhianat. Nah, di sini ayat ini menunjukkan bahwa mata yang berkhianat ini adalah mata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata ini juga ya bisa bermaksiat, bisa menjadi pengkhianat. Memberikan isyarat wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan dari dadanya, dari hatinya. Dia mengatakan kepada orang lain tidak dengan suara, tapi dalam hatinya. Dia sembunyikan di dalam hatinya, tapi dia ucapkan melalui kerlingan matanya atau isyarat daripada matanya. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan di ayat yang ke-20. Wallahu yaqdi bil haqq. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yaqdi bil haqq, akan memutuskan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya. Apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang hak, itulah yang benar. Kapan keputusan itu terjadi? Keputusan yang Allah berikan adalah setelah kita mengalami kematian. Setelah kita mati, kita dikubur, kita dibangkitkan, disitulah nanti segala amal ibadah kita akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Buruk, demikian juga dia akan mendapatkan keburukan. Wallahu yaqdi bil haq, dialah Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya. Nah, di ayat yang lalu kan sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alallahi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kita akan sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Hati kita bergerak, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu pun nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kapan? Di hari mahsyar nanti. Semuanya akan ditimbang amal ibadahnya. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memutuskan sebenar-benarnya, wa huwa ahkamul hakimin. Dialah hakim yang maha adil, yang mana manusia tidak mendapatkan keadilan di dunia, dia akan mendapatkan keadilan di akhirat itu nanti. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bisyai'. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah ataupun bertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, la yaqduna bisyai'in, dan mereka tuhan-tuhan mereka yang mereka jadikan sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa memutuskan segala sesuatunya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memutuskan segala sesuatunya, sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah tidak akan bisa memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan mereka tidak bisa berbicara. Mereka semuanya nanti akan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesembahan-sesembahan mereka, jangankan yang mereka percayai, yang itu nanti akan menyelamatkan mereka di akhirat itu nanti, sedangkan diri mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan untuk dirinya.
Jamaah rahimakumullah, innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami, yang Maha mendengar, Al-Basir, yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatunya. Wa ma tukhfis sudur, apa yang ada di balik dada kita ini, bisikan kita, kerlingan mata kita, Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar. Segala yang kita lakukan, segala yang kita sembunyikan dengan kata-kata dan lain-lainnya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Al-Basir, dia yang Maha melihat. Di tempat yang terang benderang, Allah Maha melihat. Di tempat kegelapan sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi enggak ada yang tersembunyi di atas bumi ini. Enggak ada yang bisa lari daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa lari daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dipantau, akan dilihat, akan didengarkan, dan semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu terhadap diri kita. Ya, kita jangan seenak-enaknya. Kadang-kadang kita, Allah enggak lihat ini, tempatnya gelap, ya. Allah enggak lihat ini, situasinya ya kita sendirian. Tidak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Jamaah rahimakumullah, baik. Kita lanjutkan dengan uraian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-21. Awalam yasiru fil ardi, tidakkah kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, tidakkah kalian berjalan melihat di atas bumi ini? Wa yanzuru, maka perhatikanlah, kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan daripada orang-orang sebelum kalian. Kalian orang-orang musyrikin Quraisy, kalian berada di abad yang kesekian, tidakkah kalian melihat bagaimana kesudahan dari orang-orang yang terdahulu? Siapa orang-orang yang terdahulu? Mereka daripada orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kaum Nabi Nuh? Bagaimana dengan kaum Nabi Hud? Bagaimana dengan kaum Nabi Syuaib? Bagaimana dengan kaum Nabi Lut? Bagaimana dengan kaum Nabi Saleh? Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian bisa melihatnya, bisa memperhatikannya tatkala kalian berpergian ataupun berdagang dari Mekah, dari Syam, dari Irak dan lain-lainnya. Kalian pasti akan menemui sisa-sisa daripada mereka. Bagaimana keadaan mereka? Kanu, sesungguhnya mereka, hum, adalah manusia-manusia, asyadda minhum quwwatan, bahkan mereka itu, kata Nabi SAW, lebih kuat fisik mereka, lebih tinggi ilmu mereka, lebih canggih keberadaban mereka. Hum asyaddu, mereka lebih unggul daripada kalian, quwwatan, dengan fisiknya, wa asaran fil ardi, dan banyak peninggalan-peninggalan mereka di atas bumi ini. Mungkin ada yang pergi ke Yaman, lihat bagaimana kesudahan-kesudahan daripada kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Saleh. Lihat di Madian, di Yaman, di Jazirah Arab, di Palestina, semuanya ada peninggalan-peninggalan mereka. Kemana mereka? Apakah kalian mau apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang Allah timpakan kepada mereka, ditimpakan juga kepada kalian? Fa akhadhahumullahu bi dzunubihim,
maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Dengan apa? Dengan dosa-dosa mereka. Apa yang dilakukan mereka? Semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Rasul mereka yang Allah utus kepada mereka. Dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya. Wa ma kana lahum minallahi min waq, dan terhadap mereka tiada seorang pun yang bisa menolong ataupun menghindari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bisa? Tatkala Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mereka dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengirim angin yang sangat dingin, udara yang sangat dingin, beberapa hari, 8 malam, bisa berarti ayam, 7 hari 8 malam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala timpakan mereka. Seperti apa yang kata Allah katakan, ka'asfim ma'kul, seperti ulat yang sudah enggak ada lagi isinya, kosong sama sekali. Mereka mati dalam keadaan beku. Mereka mati ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang dingin. Bagaimana kesudahan daripada kaum Nabi Saleh? Mereka pun dihentakkan dengan halilintar, dengan gemuruh, dengan pekikan, sehingga mereka mati semuanya. Bagaimana dengan kaum Nabi Lut? Mereka dihempaskan bumi ini, dibolak-balikkan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di dalam perut bumi. Siapa yang bisa menolong mereka? Coba. Enggak ada. Enggak ada. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Enggak ada yang bisa menolong mereka. Jadi mereka mendapatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah rahimakumullah, untuk mengakhiri ayat ini, di ayat yang ke-22, dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat fakafaru wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim. Ya Rasul, ya Muhammad, sesungguhnya kami, kata Allah, tidak akan mengazab daripada orang-orang kafir Quraisy wa anta fihim, selama engkau ada di lingkungan mereka. Subhanallah. Tapi Allah azab mereka nanti di akhirat, di dalam api neraka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala qawiyyun, maha kuat, maha gagah, maha kuat, syadidul iqab, keras siksaannya. Jadi janganlah kita menantang daripada azab Allah Subhanahu wa taala, jangan. Kita ini kadang-kadang terlalu berani. Sampai kita kalau baca baik di medsos dan lain-lainnya, ada yang berani. Ada yang berani apa? Silahkan, kami siap untuk siksa di dalam api neraka. Beraninya begitu. Ya kan? Ada enggak? Pernah baca enggak? Pernah baca. Ya saya juga baca. Ya, siap menantang siksa api neraka. Tuh, cobalah. Siap dimasukkan ke dalam api neraka. Emang enak? Enggak enak. Syadidul iqab, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menyiksa, enggak ada ampunan. Enggak ada ampunan lagi, enggak ada. Diserahkan semuanya kepada malaikat Malik. Malaikat Malik menyerahkan semuanya kepada malaikat Zabaniyah. Apakah malaikat Zabaniyah bisa dikorup? Apakah malaikat Zabaniyah bisa untuk kita berikan sogokan-sogokan untuk melepaskan diri kita dari siksa api neraka? Enggak akan bisa. Kenapa? Malaikat-malaikat tersebut ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat tersebut bengis, kejam, enggak ada peri kemanusiaan, enggak ada. Semuanya kalau kata Allah siksa, ya disiksa. Sesuai dengan apa
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghiladun, bengis, syidadun, keras. La ya'sunallah, malaikat tersebut tidak akan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ulas kasihnya, enggak ada rasa kasihannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir. Jangan sok menantang, ya. Sok istilah katanya kuat di dalam api neraka. Ada kalanya orang-orang kafir tersebut mengatakan, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengatakan, kami tidak masuk ke dalam api neraka kecuali beberapa hari. Enak nggak ngomongnya? Enak banget ngomongnya. Ya. Kami tidak akan masuk ke dalam api neraka kecuali cuma beberapa hari. Nah inilah ya. Nauzubillah min dzalik. Berapa hari tersebut? Kapan? Sehari tersebut dipendam selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani menantang, silakan. Ya, untuk siapa? Untuk kerugian dia sendiri. Ya mudah-mudahan kita terjauh ya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang enggak bisa apa-apa, enggak bisa apa-apa. Sekali Israel aja teriuk, ya, sekali Israfil aja teriuk, semuanya kita akan mati. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak sebentar, bumi ini sebentar akan hancur. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak saat ini juga bisa itu terjadi. Tapi Allah menentukan segala sesuatunya sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Nanti as-saah, kiamat pasti akan terjadi. Kapan? Waktunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca dan kita uraikan. Mudah-mudahan insyaallah di hari Ahad malam Isnin yang akan datang kita akan lanjutkan dengan beberapa ayat selanjutnya mengenai cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana
الحمد لله